Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, lagi-lagi itel mengejutkan pasar Indonesia dengan mengeluarkan smartphone layar AMOLED curve termurah saat ini. Dan ini dia smartphone-nya, yaitu itel S23 Plus. Memiliki harga kurang lebih 2 juta rupiah saja. Kira-kira bagaimana review saya dari smartphone ini? Apakah benar itel S23 Plus hanya mengandalkan sektor layarnya saja? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa, yang pertama kita bahas masalah fisiknya terlebih dahulu. Untuk sektor ini, itel S23 Plus benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda di kelas entry level. Ya, akhirnya dengan budget yang terbatas, kita bisa mendapatkan sebuah smartphone yang layarnya sudah curve, bingkai atas bawah yang sangat tipis, dan ini smartphone-nya slim banget. Ketebalannya hanya di kisaran 7,9 mm saja. Masalah bobot juga cukup ringan, hanya di kisaran 180 gram saja. Untuk saat ini, kalau mau mendapatkan smartphone dengan layar curve, minimal keluarin budget di kisaran 4-5 juta rupiah. Sekarang dengan harga setengahnya kurang, kita bisa dapat smartphone yang tidak kalah feel premiumnya. itel S23 Plus overall terbuat dari bahan plastik, tapi untuk build quality dan finishingnya saya acungi jempol. Smartphone ini cukup solid dan finishingnya sudah rapih dengan potongan yang sudah halus, tidak ada yang terasa kasar. Untuk desain backcase ini ala-ala iPhone, yang dimana memiliki modul kamera dengan 3 boba yang cukup besar. Kalau saya pribadi, ini sih nggak jadi masalah. Cuma lumayan banyak juga saya temukan netizen yang kurang suka desain seperti ini. Katanya jadi kelihatan norak ataupun memang tidak suka modul kamera boba yang besar seperti ini. Tapi untuk finishing warna saya rasa lebih banyak yang positif karena memiliki perpaduan dan gradasi yang ciamik. Bagian bawah lebih berwarna biru kehijauan, kemudian semakin ke atas warnanya jadi agak keunguan. Dan kalau terkena cahaya terdapat pantulan berwarna pelangi. Keren banget. Untuk finishingnya juga doff, jadi bersih dari bekas sidik jari. Cuma untuk modul kamera ini finishingnya seperti kaca, jadinya mudah terlihat bekas sidik jarinya. Oh ya, ini tulisan backcase-nya bukan itel, tapi Super. Mungkin kepanjangan dari seri S kali ya. Untuk rangka bagian atas bawah finishingnya doff, sedangkan sisi sampingnya adalah chrome. Di bagian atas terdapat tulisan Design by itel. Overall untuk fisik ini yang paling premium di kelasnya dan dibuat nongkrong bisa banget. Kita lanjut ke sektor yang paling mencolok dari smartphone ini, apalagi kalau bukan layarnya. Ya, itel memberikan kejutan baru dengan menghadirkan layar curve atau melengkung di sisi kanan kirinya untuk smartphone kelas entry level. Feel premiumnya makin lengkap berkat panelnya yang juga sudah AMOLED dan resolusinya di Full HD+, sehingga tampilan gambarnya sudah tajam dengan warna yang cerah. Memiliki luas 6,78 inci dan jumlah multitouch-nya juga sudah support hingga 10 sentuhan. Sehingga di sektor layar, itel S23 Plus benar-benar upgrade untuk di kelasnya. Layar melengkung kayak gini bikin takut pecah? Tenang saja karena itel S23 Plus sudah diproteksi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan benturan. Tapi saya rasa masih ada sedikit kekurangan di sektor layarnya ini, yaitu refresh rate yang cuma support di 60 Hz saja, sehingga untuk transisi gerakan layarnya tidak begitu smooth banget. Kemudian untuk support HDR dan sejenisnya juga belum tersedia. Selanjutnya untuk brightness, ini cukup ramai dibahas oleh netizen. Soalnya spek di atas kertas, brightness-nya maksimal hanya sampai di 500 nits saja. Apakah ini redup dan tidak kuat di bawah sinar matahari? Langsung aja kita buktikan. Yang pertama, langsung saja saya buktikan dengan membandingkan brightness-nya sama kakaknya, yaitu itel S23 yang basic. Dan di sini sangat terlihat kalau itel S23 Plus memiliki brightness yang lebih terang dan lebih terlihat di bawah sinar matahari langsung. Jadi jelas pemenangnya adalah itel S23 Plus. Kemudian kita naikkan pembandingnya dan sekarang adalah Redmi 12. Dan di sini masih terlihat kalau itel S23 Plus memiliki brightness yang sedikit lebih unggul daripada Redmi 12.
Selanjutnya coba kita bandingkan dengan Vivo Y27 dan ternyata untuk brightness-nya di sini cukup imbang dan sama-sama sudah terlihat di bawah sinar matahari langsung. Ini brand Vivo loh yang terkenal dengan layar bagus dan cerah. Kemudian terakhir coba saya bandingkan dengan Infinix Note 30 Pro yang sama-sama AMOLED dan hasilnya cukup mengejutkan. Soalnya tingkat brightness-nya ini mirip-mirip padahal Note 30 Pro maksimal sampai di 900 nits. Sehingga buat netizen yang menghujat Itel S23 Plus memiliki brightness yang redup dan tidak terlihat di bawah sinar matahari, saya rasa ini langsung terbantahkan. Karena memang kadang spek di atas kertas dengan di lapangannya ini bisa berbeda. Kita lanjut ke sektor berikutnya yaitu dapur pacu. Untuk chipset, Itel S23 Plus ditenagai chipset Unique SoC Tiger T616 dengan RAM 8GB dan internal 256GB yang sudah berjenis UFS. Untuk tes kecepatannya tentu ini sudah ngebut. Tidak lupa terdapat memori RAM virtual hingga 8GB. Oh ya, tidak terdapat slot microSD di smartphone ini. Masalah performa, Itel S23 Plus bisa memberikan performa yang stabil dengan suhu yang terjaga. Saya tes menggunakan CPU throttling hingga 3 kali berturut-turut. Ini hasilnya sangat baik dan tidak ditemukan gejala throttling. Kemudian tes stabilitas menggunakan Wildlife Stress Test. Tingkat stabilitasnya ada di 99,4%. Untuk skor AnTuTu versi 10 dapat skor sekitar 260 ribuan, tapi untuk skor GPU-nya ini malah nihil. Kemudian ini dia untuk hasil gaming test menggunakan Wi-Fi dari Itel S23 Plus. Muncul lagi anjing. Mana sih? Ada nih, ada. Contact with enemy. Target inside. Headshot. Target inside. Dodge this. Come a little closer. Yang patut diperhatikan di sini adalah suhu smartphone yang sangat terjaga. Walaupun memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi suhu selama bermain maksimal cuma di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius saja. Sepertinya performa ada yang di limit supaya suhunya tidak sampai panas banget. Soalnya mengingat layarnya yang sudah AMOLED dan curve supaya bisa lebih tahan lama. Tapi ini masih pendapat saya saja. Semoga kedepannya ada update yang bisa memaksimalkan performanya. Kalau untuk gaming saja bisa, apalagi buat multimedia dan sosial media. Dengan RAM 8GB membuat multitasking lebih lancar dan tampilan layar yang sangat luas membuat nonton ataupun ngesosmed jadi lebih menyenangkan. Kemudian untuk software, Itel S23 Plus menggunakan UI Itel versi 13 dengan Android 13. Untuk tampilannya ini sesuai selera, cuma kalau saya pribadi sudah lumayan nyaman dengan UI-nya ini. Kemudian untuk fitur juga cukup lengkap, seperti ada fitur memori virtual, kemudian terdapat smart panel untuk akses shortcut, dan kita juga bisa dengan mudah split screen di sini. Kemudian terdapat game mode, terdapat dual app buat yang punya akun lebih dari satu, terdapat video asisten yang sangat membantu saat kita nonton video, dan masih banyak lagi. Selama penggunaan saya cukup aman, tapi tetap saya merasakan ada bug, dan bugnya adalah saat menghidupkan smartphone ini, kadang fitur anti ketidaksengajaannya suka aktif, padahal untuk bagian atasnya tidak tertutupi apa-apa. Jadi kadang lumayan mengganggu. Oh ya, untuk fitur dynamic bar-nya juga masih belum tersedia, jadi harus tunggu ada update software dulu.
Kemudian kalau kita masuk ke aplikasi kamera, ini brightness-nya otomatis langsung full dan tidak bisa kita atur sama sekali. Ini bukan bug ya teman-teman, tapi memang software-nya seperti ini. Semoga aja kedepannya dibuat lebih baik lagi dari itel. Lanjut sektor kamera, itel S2013 memiliki dua buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera kedua adalah lensa depth 0,8 megapiksel. Untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel. Untuk setar video, resolusi maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps dengan adanya fitur stabilisasi. Untuk fitur lainnya adalah ada mode portrait, super night, dan lainnya. Langsung saja kita lihat hasil foto dan video dari itel S2013. Untuk foto di kondisi cukup cahaya, saya rasa ini hasilnya sudah upgrade dari pendahulunya. Memiliki warna yang lebih pop-up dan detailnya dapat. Untuk SDR-nya juga sudah lumayan mumpuni sehingga SDR-nya ini cukup luas. Untuk hasil potret ini sudah oke, cuma gambarnya saya rasa masih terlalu tajam dan potongannya kurang rapi. Untuk kamera depan, hasilnya sudah mantap untuk di kelasnya. Kemudian lanjut di kondisi kurang cahaya. Untuk di kondisi ini, dengan mode Super Night, saya rasa hasilnya masih agak kurang. Soalnya detailnya kurang dapat dan noise-nya masih terasa. Jadi terlihat kurang jernih hasil fotonya. Ini saya coba bandingkan dengan mode auto dan hasilnya tidak begitu jauh. Bahkan di mode auto malah detail lebih dapat dan terlihat lebih jernih. Sehingga semoga kedepannya ada update software untuk mode Super Night-nya. Sedangkan untuk hasil kamera depan malah sudah cukup mumpuni. Ini hasil perekaman video itel S2013 di Full HD 30 fps dan stabilisasi saya hidupkan. Ya, overall untuk chipset Unisoc atau Unisoc saya rasa ini cukup bagus ya. Jadi SDR-nya lumayan luas. Ini jam 11 siang. Jadi di luar ini panas banget dan di dalam sini teduh. Bisa dilihat untuk perbedaan kecerahannya juga masih dapat untuk SDR-nya. Sekarang kita ke tempat yang cerah banget dan ini dia. Saya rasa untuk kualitas videonya ini kerasa upgrade-nya dari itel S23 yang basic. Jadi semakin kerasa bagus ya. Untuk stabilisasinya silakan dinilai sendiri dan untuk mikrofonnya juga. Overall ini bagus sih. Oke, kita lagi ada di Obelix. Sekarang ini perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya ini saya pakai kacamata hitam soalnya terang banget. Jam 11 siang. Ini stabilisasi saya hidupkan dan ini saya coba turun tangga ya teman-teman. Ini tangganya lumayan banyak. Apakah kemudian jadi goyang-goyang atau tidak? Lihat ya, tangganya lumayan banyak dan bisa dilihat untuk stabilisasinya apakah berjalan dengan baik. Ini saya megangnya pakai satu tangan aja, jadi harusnya lebih kerasa untuk getarannya. Untuk kualitasnya kayaknya cukup bagus. Di terik matahari kayak gini, SDR-nya juga lumayan ternyata. Oke, kamera depan juga videonya ternyata bagus juga untuk di kelas harganya. Dan terutama kalau dibandingin sama itel S23 yang biasa. Ini plusnya kerasa sih teman-teman. Stabil juga ya, bisa dilihat. Ini saya jalan biasa, pakai tangan satu, dia bisa stabil. Oke. Ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps di itel S23 Plus. Ya, jadi stabilisasi ini saya nonaktifkan supaya bisa lebih minim untuk noise-nya. Tapi ternyata noise-nya masih lumayan terasa banyak ya.
Tapi untuk kualitasnya saya rasa ya sudah lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Ini sudah lumayan oke. Saya lihat untuk hasilnya. Sekarang kita coba jalan. Ini saya megang dua tangan, jadi mungkin bisa sedikit lebih stabil. Ini stabilisasi saya matikan. Ya. Untuk kualitasnya kalau kita megangnya bisa stabil, saya rasa ini lumayan oke sih. Tapi memang untuk noise-nya kerasa banget. Nah, ini kelihatan banget untuk noise-nya. Untuk fokus lumayan. Ya. Oke, lihat untuk fokusnya teman-teman. Untuk mikrofon silakan dinilai sendiri. Sekarang ini perekaman Full HD 30 fps di itel S23 Plus. Untuk kualitasnya saya rasa lumayan oke. Ini untuk stabilisasi saya nonaktifkan. Dan untuk noise-nya lumayan kerasa juga. Tapi untuk hasil kamera depan saya rasa lumayan oke lah di gelap kayak gini. Kita coba jalan kira-kira bagaimana untuk stabilisasinya. Ya lumayan bergetar-getar ya teman-teman. Ini kita ada bulan buatan di sini. Apakah masih terlihat untuk detailnya? Silakan dinilai sendiri. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sektor sensor. Untuk sensor, i-Test23 Plus sudah paket lengkap. Jadi yang pertama sudah memiliki sensor magnetik. Saya gunakan untuk GPS sudah akurat dan sangat membantu. Kemudian terdapat sensor gyroscope yang sudah hardware sehingga digunakan untuk gaming, performanya sudah responsif dan presisi. Tidak lupa juga tersedia sensor NFC sehingga sudah kekinian. Dan terakhir yang paling mantap adalah sensor fingerprint yang berada di dalam layar. Untuk performanya juga sudah lumayan cepat dan akurat. Kemudian untuk speaker, itel S23 Plus memiliki single speaker yang berada di bagian kanan bawah, yang dimana letaknya sudah bersahabat saat gaming. Untuk kualitas suaranya, saya rasa ini sudah oke, masuk ke standar bagus. Jadi suaranya cukup jernih dan tidak cempreng. Untuk tingkat suaranya juga cukup keras. Untuk baterai, itel S23 Plus ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh yang daya tahannya bisa diandalkan. Saya gunakan nonton YouTube dengan WiFi, brightness setengah, dan tanpa suara, bisa dapat screen on time hingga 14 jam nonstop. Sedangkan saya gunakan gaming menggunakan WiFi, suara, dan brightness maksimal, selama 2 jam nonstop, baterainya hanya berkurang sekitar 29% saja. Kemudian untuk pengecasan, itel S23 Plus support sampai 18 watt. Tapi saat disayangkan dalam paket penjualannya kita tidak mendapatkan charger. Cuma saya tes ngecas dari 0 sampai 100% dengan kecepatan maksimalnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Yap, bagaimana review saya mengenai itel S23 Plus? Saya rasa smartphone ini sudah recommended terutama di kelas harganya. Karena berani kasih beda dan memberikan pengalaman yang mewah dengan budget yang terbatas. Smartphone ini juga sudah all around, jadi hampir di semua sektor sudah mumpuni. Tetapi untuk yang hobi gaming tentu masih ada pilihan yang lebih baik. Untuk masalah kawetan saya belum bisa buktikan di sini. Cuma untuk brand itel saya sudah cukup percaya sama kualitasnya. Untuk garansinya juga tenang karena jadi satu dengan Infinix yang dimana service centernya sudah lumayan tersebar di Indonesia. Oke, cukup sekian gadget review itel S23 Plus. Apabila saran berdapat tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.